Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur, paragraf deskripsi, dan paragraf eksposisi, sekarang kita akan belajar tentang tanda baca dan penulisan kata bahasa asing atau daerah. Loh, kenapa kita harus mempelajari materi ini, Bu? Nah, ketika kalian mempelajari materi ini, manfaatnya di kehidupan kalian. Ketika kalian itu menulis suatu teks, misalnya teks LHO, kan nanti kalian akan membuat teks LHO kan, ya teman-teman. Nah, itu diharapkan kalian bisa membuat teks yang nantinya itu tidak ambigu, kan karena kita sudah belajar tentang tanda baca. Kemudian manfaatnya itu kalian bisa menulis tulisan itu dengan baik. Bagaimana sih penulisan bahasa asing yang bagus? Nanti kalian setelah pelajaran ini kalian akan tahu. Begitu kira-kira manfaatnya di kehidupan kalian. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah mengenal dan menggunakan. Jadi kalian itu diharapkan dapat menggunakan tanda baca. Ada 4 tanda baca, ada titik, ada koma, ada titik 2, ada titik koma. Dengan benar. Dan yang kedua, mengenal tata cara penulisan bahasa daerah atau bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf kiri. Nah, itu nanti kita akan ulas dalam beberapa menit ke depan. Kemudian setelah itu kita akan ada guess. Nah, kemudian Ibu izin bertanya nih, kalian itu pernah tidak ketika membaca chat teman kalian? Kalian punya WhatsApp? Punya. Pernah tidak kalian itu merasa kebingungan sama chat teman kalian? Biasanya kalian kebingungan karena kenapa? Tanda bacanya nggak ada, tidak jelas gitu ya. Kadang ada yang nggak dikasih. Di mana? Nggak ada komanya. Kemudian apa lagi Rehan? Selain tidak ada komanya? Iya. Kadang spasinya juga tidak digunakan ya kan. Nah, makanya kita untuk belajar tentang tanda baca. Yuk kita bersama-sama. Apa sih itu tanda baca? Gimana nih? Gak apa. Yuk 1, 2, 3. KBBI adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Nah, silakan kalau ingin bicara. Nanti kalau ketinggalan, Ibu akan share materinya dan kalian bisa mengakses materinya di buku paket. Nah, tanda baca itu digunakan untuk memisahkan. Oke, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu pembelajaran Bapak Ibu sekalian di kelas. Bagi namanya yang saya sebut, baik anggota OSIS maupun TUPBB harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Yang pertama Bima, Farah, Azima, Adisti, Putra, Hairina, Quinsa, Aira, Selvirindi, Zifara, Farah Aina, Aksanda, Nahara, Alfa, Zulfa Ayu, Zifana, Rohmatul, Ridho, Fahri, Raihan, Bagas, Mirza, Faza, Agam, Hanan, Yogi, Shelo, Haris, dan juga sudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang namanya dipanggil boleh. Oh, ya. Langsung siapa? Oh, jangan dia. Jangan stop. Nah, duduk lagi. Oke, kita kehilangan satu personel. Udah Bapak. Nah, jadi tanda baca atau punktuasi namanya. Punktuasi itu adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kesatuan bahasa. Jadi, kan ada banyak kata nih. Kata-kata itu bisa dipisahkan menggunakan tanda baca. Nah, tanda baca yang akan kita pelajari
Hari Minggu koma. Pada hari Minggu, pada hari Minggu saya koma, Rika koma, dan Somo. Terus mana? Letakkan titiknya di mana nih? Halte di sini ya. Terus di mana lagi? Mana? Ingat kapital itu di awal, kecuali nama. S. Sopir. Iya, mana? Ini? Dan di akhir. Iya, dan di akhir sekarang. Oke. Nah, sekarang tanda titik. Tanda titik. Sudah tahu tanda titik? Tanda titik mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Fungsinya ada banyak. Misalkan sekarang misalkan jam 12.35. Tanda titik di sini itu berfungsi untuk memisahkan apa? Apa Jeff? Kira-kira? Jam dan menit, betul. Nah, tadi siapa yang jawab? Berapa Dik? Enggak, absen. Ya. Nah, benar. Untuk memisahkan ini jamnya, ini menitnya. Kemudian bisa juga untuk memisahkan ribuan, misalkan 7.000 seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kemudian contohnya apa nih? Bus itu penuh penumpang. Saya berdiri di belakang sopir. Ada bisa contoh? Penggunaan tanda titik membuat kalimat singkat seperti ini. Ada bisa? Saya pergi ke kantin, titik. Nah, selesai. Seperti itu contohnya. Gimana dia? Saya menyapu lantai, bisa langsung titik. Ada lagi yang coba? Dia maksud berapa? 12. Yuk, lagi. Gimana dia? Saya mengecat dinding. Mengecat ya, bukan mengecat. Mengecat maksud berapa? 28. Oke, kita ke tanda baca sebelumnya. Nah, oke, di sini kan sudah paham ya. Setelah tanda titik ada tanda koma. Tanda koma juga punya beberapa fungsi. Nah, salah satunya dipakai untuk perincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Ada berapa unsur? 3. Nah, dari kalimat ini, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. Kan ada 3 unsur atau lebih. Unsur yang pertama mana? Beras. Unsur kedua? Minyak goreng. Kemudian? Gula. Dan kebutuhan lainnya. Oke. Ada yang bisa masih coba lagi? Gimana? Satu itu loh. Ibu beli motor sama. Ibu membeli telur. Terus sapu. Iya, boleh aku berapa? 21. Oke, pinter ternyata. Yuk, setelah tanda koma ada tanda titik 2. Tanda titik 2 juga punya beberapa fungsi. Salah satunya itu dipakai untuk di akhir pernyataan dan diikuti dengan perincian. Nih, dia itu kan mengakhiri pernyataan. Ingat, dia mengakhiri pernyataan. Ini pernyataannya. Kami memerlukan alat tulis berikut. Ini akhir. Kemudian perinciannya apa? Pena, pensil, penghapus, dan berikutnya. Jadi, dia itu mengakhiri pernyataan. Nah, setelahnya itu ada perincian. Saya membeli sayur berikut. Sawi, wortel, tomat, seperti itu misalnya. Ada ini diikuti apa? Perincian. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke. Kemudian ada tanda titik koma. Nah, ada yang baru tahu kalau ternyata tanda itu ada tanda titik koma? Atau sudah tahu semua? Sudah tahu semua, betul. Nah, tanda titik koma dipakai untuk mengganti kata penghubung yang menggunakan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Gimana nih maksudnya setara itu gimana? Ada yang tahu? Sama-sama. Iya, setara itu sama-sama. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh kalimatnya? Kok setara-setaraan? Belum tahu? Oke. Jadi misalkan ini
Paham? Nah, kemudian kalian tahu kan ada yang namanya induk kalimat, ada anak kalimat. Misalkan, siapa namanya ya? Request satu nama. Papi. Apa? Papi. Papi. Papi tidak berangkat sekolah karena sakit. Papi tidak berangkat sekolah itu induk kalimat. Karena sakit itu adalah anak kalimat. Anak kalimat itu menjelaskan induk kalimat. Nah, anak kalimat karena sakit itu kan menjelaskan kenapa Papi tidak berangkat sekolah. Nah, kalau ayah menonton, misal Papi duduk di kursi. Gini aja. Papi menonton TV. Jeff membaca koran. Kalau dia membaca koran dibilangkan, Papi menonton TV kan tetap bisa berdiri sendiri. Dia tidak perlu ada penjelasan kan? Gitu. Nah, kemudian ini beda kalau misalkan ayah menonton televisi karena ibu merajuk. Kenapa ayah menonton televisi? Karena ibu merajuk. Nah, karena ibu merajuk itu namanya anak kalimat. Ada yang bisa memberi contoh kalimat yang setara menggunakan tanda titik koma? Seperti tadi contohnya, Papi menonton TV, titik koma, Jeff, apa tadi? Membaca koran, titik. Nah, seperti itu contohnya. Ada yang bisa memberi contoh? Gara-gara yuk. Mau coba? Kamu coba? Yuk. Siapa namanya? Gimana? Mbak siapa? Laila. Yuk coba Mbak Laila. Tadi kan contohnya adalah Papi menonton TV, titik koma, Jeff membaca koran. Coba membuat kalimat yang seperti itu, yang singkat seperti itu. Menggunakan alat kamu tidak apa-apa. Adik sedang bermain, titik koma. Kakak sedang belajar. Nah, seperti itu contohnya. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak, sudah paham? Yakin? Oke, kalau sudah yakin, kita pindah ke ini dia. Penulisan bahasa asing atau daerah. Contoh bahasa asing itu bahasa apa saja? Bahasa Inggris. Bahasa Jawa itu termasuk bahasa daerah. Kalau bahasa asing bahasa apa? Cina. Bahasa Indonesia berarti dia ditulis miring. Seperti contohnya, attention itu artinya apa sih? Perhatian. Atau lungguh artinya apa? Beli artinya apa? Beli itu kata laki-laki dalam bahasa Bali ya. Nah, itu kan dia kata-kata tersebut itu belum diserap dalam bahasa Indonesia, makanya dia ditulis miring. Tapi kalau bahasanya sudah diserap ke bahasa Indonesia seperti gosok, sopir, rampung, dia itu ditulis tebal. Ini contohnya. Coba kalian nanti kalau ada pertanyaan terus disuruh menyebutkan nih. Ini bahasa Jawa. Ini contoh bahasa daerah yang sudah diserap di KBBI. Ampuh, rampung, gampang, gosong, nyeri, lezat, butut, nyentrik. Itu adalah contoh bahasa daerah yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh bahasa asing yang sudah diserap ke bahasa Indonesia seperti apa? Seperti internet, film, kuitansi, kantor, sopir, karcis, kabel, izin, jadwal. Nah, seperti itu. Paham? Kalau dia belum diserap di bahasa Indonesia ditulis bagaimana? Kalau sudah diserap, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu nih sebelum kita main game? Tidak. Oke. Kemarin kan kita sudah membentuk kelompok secara heterogen kan? Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya
Kemudian kalian berkumpul nanti silahkan bertukar pikiran mengulas materi tadi. Kira-kira kalau kalian masih ragu-ragu sama suatu materi silahkan tanya temannya sambil kalian mencari nama kelompok. Saya beri waktu 3 menit cukup. Silahkan berkumpul dan ini loh. Ya, setelah itu saya akan jelaskan permainan kita. Aturannya itu bagaimana? Tapi nama kelompoknya jangan yang saru-saru ya. Iya, nama kelompoknya belakangnya. Apa boleh cantik boleh? Princess boleh? Satu. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk kalian. Mungkin kalian nanya ke temannya kalau kalian ragu tanya ke saya. Nah, yang sudah memutuskan nama kelompok silakan stop nanti saya. Oke, saya tunggu sampai 6 ya. 1, 4, 6. Ulang ya. Nah, kalau ada yang belum paham, mungkin bisa tanya. Sini deh, dekat. Yuk, nama kelompoknya? Irek. Siapa dia? Irek. Tulisannya gimana kamu? Sudah ya? Sudah ada semua? Ya. Jadi begini, Ibu akan menjelaskan. Jadi kita itu kan akan bermain, kita akan bermain dengan apa? Tangga. Yeay. Ini dia
Sudah berkelompok. Ini urutannya itu akan kita spin. Jadi nanti yang dapat pertama yaitu doa saja lah ya, doa saja. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian nanti aturan permainannya bagaimana? Aturan permainannya seperti ini. Kalian sudah berkelompok. Nah, nanti itu yang menjawab harus bergantian. Kalau misalkan Jeff sudah menjawab pertama, kemudian pindah ke Yusuf, kemudian pindah ke Diava, kemudian pindah ke Zidan, ya. Jangan Jeff terus, tapi pindah-pindah. Biar semua orang itu punya kesempatan menjawab. Nah, kalian boleh berdiskusi, tapi berdiskusinya dibatasi. Oke? Nanti kalau misalkan sudah terlalu lama kita serahkan aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Kalau dia tidak menjawab berarti nilainya harus. Nah, sistem poinnya bagaimana? Sistem poinnya seperti ini. Nah, ibu itu sudah menyiapkan 100 pertanyaan. Jadi nanti ada kotak-kotak yang akan kita buka ya teman-teman. Kalau misalkan kalian dapat nomor 5, jadi kalian harus menjawab kotak nomor 5. Nanti ada pertanyaan apa? Silahkan kalian diskusikan, kemudian menjawabnya bergantian. Oke? Kemudian, kalau kalian dapat tanda bagaimana? Kalau dapat tanda, kalau kalian, oh iya, maaf. Tadi kalau di peta biasa kayak 1, 2, 19, 20, kalian kalau menjawabnya benar, itu kan punya rubrik penilaian. Paling maksimal itu nilainya 4. Kalau jawabannya tepat dan lengkap. Kalau kurang tepat dan lengkap berapa? 3. Kemudian sampai 2 dan 1. Kemudian kalau petaknya tanda, kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan poin dan bisa naik. Kalau tidak bisa menjawab bagaimana? Dia tidak bisa naik. Ya nggak turun, dia tetap di sini. Tapi tidak dapat poin. Kalau kamu berhasil jawab, berarti kamu naik dan mendapatkan poin. Nah, kalau di peta bulan, kamu kalau bisa jawab, kalian akan mendapatkan poin dan tidak turun. Tapi kalau tidak bisa menjawab, berarti kalian turun dan tidak mendapatkan poin. Sudah paham aturannya? Nah, nanti poinnya yang akan dapat adalah saya. Begitu. Siap? Nah, kita spin dulu ya urutannya. Silakan. Diingat-ingat ini urutannya nomor berapa? Bapak Mawar menang? Iya. Tahunnya jam 9 dimulai. Jurusan Minta tolong diklikkan. Nomor 2 apa? Oh, iya. Minta tolong ya. Siapa nomor 3? Yuk lagi. Ini bapaknya deh. Ada yang pesan kabur. Ayo siapa ya yang mau? Oke, urutannya kelompok 1 adalah kelompok mawar, kelompok 2 biru ketip, kelompok 3 kuning ketip, kelompok iya
Gios, kelompok 7 Esperogram Merdeka, kelompok 8 Lotso. Ingat, sudah ingat urutannya? Nah, nanti yang menang siapa Bu? Yang menang itu yang poinnya paling banyak. Jadi kalau kalian menjawabnya banyak ya saya menang. Kemudian yang paling jauh, kalau ada yang paling jauh itu nomor 90 dapat 90, berarti dia yang menang. Jadi ada 2 pemenang, oke? Oke. Nanti kalau temannya sudah menjawab, ya. Kalau temannya sudah menjawab, kalian langsung ambil jagonya. Jadi jangan ayo, langsung gitu ya. Silakan kalian berdiri, ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di sini, di sini. Biar cepat, tidak terlalu belakang. Ya, silakan. Tapi jangan terlalu jauh ya. Sticky notes-nya sudah dibawa. Oke. Ditentukan ya nanti siapa yang mau menjawab. Pokoknya menjawabnya harus bergantian, jangan dia terus. Yuk, nomor 1, silakan. Agak sini deh. Oke. Oke, sini satu maju biar saya tahu. Gimana? Ini notnya sudah dibawa. Kondusif. Yuk. Agak sini. Ingat. Sudah siap? Ayo kita lihat dapat nomor berapa ya? 5. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 5.
sebagai apa di situ? Sini. Ayo berdiskusi. Apa? Waktu apa itu? Iya. Waktunya gimana? Waktunya gimana? Ini kalimat. Kan yang ditanya ini. Jalan 05.00 itu fungsi apa? Itu begini aja. Ayo. Satu. Di jalan jam ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak dijawab? Ya. Yang betul apa teman-teman? Bisa. Betul. Bisa jam-jam ini. Ya. Sabun biru tidak dapat poin 1 tapi silakan ke 6. Silakan deh. Silakan. Kelompok apa ini? Gios. Yuk, ayo. Tiga tadi sudah dibuka. Ada apa 98? Sebutkan 5 kata bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga gak apa-apa kan ada. Iya. Katanya apa? Izin. Pokok ini loh yang jawab. Saya ini. Ya, satu orang aja yang jawab. Bahasa Inggris, kalian ada hafalan kan? Nah, itu coba. Yang belum diserap. Iya, coba kamu sebutkan. Tapi reaksi kamu apa? Kamu kenal itu hafalan nggak bahasa Inggrisnya? Satu. Ada yang bisa kasih contoh? Attention. Kemudian apa lagi? Gimana? Final? Influencer. Internet sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Breakfast itu apa? Sahur. Kemudian flower itu apa? Bunga. Nah itu belum diserap ke dalam bahasa Inggris. Tadi dapat berapa? Kita deh. Kamu tadi dapat berapa? 3. Nih sama kelinci. Yuk selanjutnya SPM berat. SPM berat merdeka mendapatkan apa? 1. Tidak apa-apa. Asalkan menjawab poin. Tadi 1. Iya. Kata karung buah-buah dalam teks Bendi di Kota Padang ditulis miring karena apa? Karena belum diserap. Diserap sama apa? Sports. KBBI itu apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul atau tidak teman-teman? Lempar ke nomor 1. Kemudian Lonso. Lonso. Wah. Oke deh. Ya. Wih, kan 1 tidak? 1. Lagi Ia membeli karung buah-buah dan seafood di pantai Padang. Manakah kata yang harus dicetak miring? Gimana? Seafood sama? 1.
Tadi kamu nomor berapa? 6, 1, 2, 3, 4, nomor 10. Nomor 10. Sekolah inklusi memberi kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Berikan tanda baca untuk kalimat itu. Ada dong. Sabar. Kita harus beri tanda baca apa nih? Di mana? Titiknya di akhir kalimat. Berarti kalau titiknya di akhirat, di akhir. Kalau titiknya di akhir kalimat, itu digunakan untuk apa? Kok bisa akhir kalimat? Betul, silakan. Ya, kelompok selanjutnya. Buatlah satu kalimat menggunakan tanda baca titik koma. Ayo, tadi saya sudah minta kalimatnya. Tanda baca titik koma digunakan dalam kalimat yang setara. Tulis aja, tulis sebentar. Bu, iya udah benar. Benar, gimana? Ayo, yang keras ya. Ibu membeli sayur di pasar. Sayur di pasar. 5. Bentar. Gimana? Diam dulu. Sayur di pasar. Oke. Kalimatnya adalah ibu membeli sayur di pasar menggunakan kantong belanja. Menurut kalian, adakah yang ingin memberikan tanggapan untuk itu? Benar atau salah? Kenapa kalimat tersebut tidak bisa menggunakan tanda titik koma? Karena ada induk kalimat dan anak kalimat. Iya, karena ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, itu induk kalimatnya yang mana? Ibu membeli sayur di pasar. Anak kalimatnya? Ya, seharusnya kalau membuat kalimat menggunakan tanda titik dua berarti dua titik koma bagaimana? Ibu membeli sayur di pasar. Kakak bermain PS di PS di mana ya? Di rumah. Itu misal contohnya ya. Nanti mau kelinci ya? Iya. Nah, kasih. Kelompok selanjutnya. Nggak bisa naik tapi. 2. Jadi kamu tadi sudah jalankan ini belum? Langsung dong, langsung. Tadi nomor 5. 1, 2, 7 ya berarti. Oke. 7 sudah. 9. Sebutkan satu kata dalam bahasa daerah yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Salah. Saya kasih satu kali lagi kesempatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
bilang jadi jangan ini doang yang kamu Rasanya oh iya 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 5 kamu tadi nomor berapa? Nah 1, 2, 3, 4, 5 Belum saya tak saling beliau. nomor 11 nih manakah pasangan kalimat yang cocok digabung dengan tanda titik koma karena setara? Kakak menyapu titik koma, adik memegang titik atau kakak menyapu titik koma lantainya jadi bersih. Tuh, kenapa? Langsung dong, langsung yuk. Satu, tadi kamu nomor berapa? Bukan Empat, yuk. Oh, nak bener enggak, yuk. Fungsi tanda koma yang dipelajari dalam bab ini.
Betul, untuk memisahkan tiga unsur. Ini dipindah dulu, dipindah dulu. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, 11. Oke, 11 sudah dibuka, kita ke 92. Apa itu? Maka satu kalimat menggunakan tanda pada tulisan. Ibu pembicara.